Untuk wadahnya ini saya pakai panci yang besar karena ini buatnya dalam jumlah banyak. Jadi saya pakai panci kukusan yang ini. Maaf ya teman-teman kalau warnanya agak hitam. Langsung aja kita masukkan 2 saset agar-agar plain. Ini beratnya 7 gram. Kalau misalnya teman-teman ada yang coklat bisa pakai yang coklat juga. Terus masukin Nutrijel coklatnya. Ini Nutrijel coklatnya kemasan besar, beratnya 30 gram. Jadi kalau 2 saset totalnya 60 gram. Selanjutnya tambahkan 3 sendok makan coklat bubuk. Dan kemudian 500 gram gula pasir. Nah ini dari 1 kilo tadi saya pakai separuh ya teman-teman. Jadi kurang lebih 500 gram. Tapi untuk gulanya bisa disesuaikan lagi dengan selera masing-masing. Selanjutnya ini akan saya aduk-aduk sampai betul-betul tercampur merata. Supaya nanti pada saat diberi cairan, untuk Nutrijel dan juga coklat bubuknya ini tidak menggumpal. Jadi kita aduk-aduk seperti ini bersama dengan gulanya. Ini adalah salah satu tips membuat puding Nutrijel coklat ya teman-teman. Kalau misalnya langsung kita siram dengan air, nanti akan terjadi gumpalan. Kalau sudah tercampur merata seperti ini, selanjutnya tambahkan 1 liter susu UHT full cream. Ini saya pakai Frisian Flag karena ini yang lagi promo ya teman-teman. Kemudian sambil diaduk-aduk seperti ini untuk mengurangi gumpalan. Kemudian langsung kita aduk-aduk terus sampai Nutrijelnya dan juga coklat bubuknya tidak ada gumpalan-gumpalan. Kalau sudah tercampur seperti ini, tambahkan 3 liter air. Kalau misalnya ada human error, mungkin selisihnya bisa sampai 200 ml. Jadi kemungkinan ini total airnya itu bisa 4000 ml atau 4200 ml ya teman-teman. Kemudian ini diaduk-aduk hingga tercampur merata. Dan selanjutnya ini akan saya masak. Gunakan api besar juga boleh ya teman-teman. Tapi harus terus diaduk-aduk seperti ini sampai mendidih. Kalau kita masak Nutrijel, masak puding coklat, itu tidak boleh ditinggal-tinggal. Jadi kita harus terus aduk-aduk sampai pudingnya betul-betul mendidih. Dan memasak puding ini juga harus betul-betul sampai mendidih ya teman-teman. Supaya nanti pudingnya itu tidak mudah berair, juga tidak mudah basi. Untuk ngaduknya, nah ini udah bludak-bludak banget, ini udah betul-betul mendidih. Selanjutnya ini saya kecilkan apinya. Kemudian supaya rasanya itu lebih mantap top markotok, tambahkan 200 gram coklat batang. Ini saya pakai coklatnya merek Diamond. 200 gram udah saya potong-potong ya teman-teman supaya lebih cepat larut. Ini gunakan api kecil saja, diaduk-aduk seperti ini sampai coklat batangnya itu betul-betul larut. Dan di puding coklat ini aku tambahkan lagi gula pasirnya itu 6 sendok makan ya teman-teman. Supaya rasa manisnya itu lebih terasa karena ini untuk suguhan ke anak-anak panti gitu. Jadi kalau misalnya aku buat biasanya kan gulanya itu kayak lebih sedikit karena kita untuk konsumsi pribadi. Tapi kalau ini aku buat kayak kita mau jualan gitu teman-teman rasa manisnya. Tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa ini masih kurang manis juga, teman-teman bisa sesuaikan lagi. Dan gulanya ini bisa ditakar. Pada saat pudingnya sudah mendidih, kita bisa tambahkan gulanya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya udah larut, sekarang kita biarkan sampai uap panasnya berkurang. Diaduk-aduk seperti ini. Dan setelah didiamkan selama 10 menit, ini ada seperti ini teman-teman di lapisan paling atasnya. Pas aku angkat centongnya dia langsung ikut. Jadi tadi aku lupa videoin. Ini ada lapisan seperti ini biasanya kalau kita buat puding coklat. Dan ini dibuang bisa. Tapi kalau aku biasanya aku makan karena ini itu enak. Tapi kalau misalnya ikut kita siramkan ke pudingnya, itu nanti warna pudingnya itu jadi kurang cantik. Ada buih-buih putih gitu teman-teman di atasnya. Nah kalau uap panasnya sudah berkurang seperti ini, langsung aja ini kita tuangkan puding coklatnya ke dalam cup. Seperti ini ya teman-teman, sampai di garisnya aja. Nah setelah selesai semuanya dituang, ini akan saya biarkan di suhu ruang. Dibiarkan hingga betul-betul set.
Ini juga jangan ditutup dulu ya teman-teman kalau belum benar-benar dingin dan belum benar-benar set. Supaya nanti pudingnya itu nggak mudah berair. Nah, ini akan saya biarkan, jangan dimasukkan ke kulkas ya teman-teman. Dan ini udah benar-benar set, udah benar-benar dingin. Aku mau tunjukin dulu ke teman-teman tekstur dari puding ini tuh, dari potongnya itu lembut banget tuh, kelihatan ya teman-teman. Dan ini tuh langsung pecah di mulut. Langkah pertama tentu saja kita siapkan panci yang besar. Kita masukkan 2 saset agar-agar plain. Ini beratnya 7 gram. Saya pakai 2 saset ya. Kemudian masukkan lagi 2 saset Nutrijel plain. Tiga liter air. Kalau misalnya ada human error ya teman-teman, misalnya ada selisih, mungkin ada selisih sekitar 200 ml. Jadi ini bisa jadi lebih ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk sebentar. Pastikan tidak ada bubuk agar-agar ataupun bubuk jelly yang menggumpal dan mengendap di dasar panci. Masak menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk seperti ini sampai mendidih. Sambil menunggu puding beningnya itu mendidih dan sambil sesekali kita aduk, sekarang kita siapkan wadah. Kemudian masukkan 2 saset pop ice minuman rasa mangga. Ini mau aku buat 4 rasa. Kemudian ada rasa melon, rasa taro. Dan untuk rasa coklatnya ini aku pakai coklatos. Tambahkan air secukupnya di masing-masing wadah. Ini kurang lebih 100 ml ya teman-teman di satu wadah. Kemudian ini diaduk hingga larut terlebih dahulu. Selanjutnya ini disisihkan terlebih dahulu. Kalau puding beningnya sudah mulai mendidih seperti ini, selanjutnya tambahkan 1 liter susu UHT full cream. Dan untuk susu UHT ini teman-teman bisa diganti menggunakan 1 kaleng kental manis yang dicampur dengan air sampai 1 liter. Kenapa susunya saya masukkan di akhir dan setelah mendidih? Supaya kita tuh nggak capek juga teman-teman ngaduk-ngaduknya itu dari awal. Dan tambahkan 100 gram gula pasir atau kurang lebih 8 sendok makan. Untuk gulanya ini sesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau lebih manis lagi boleh ditambahkan. Kalau nggak suka manis juga boleh dikurangi. Selanjutnya ini diaduk-aduk sampai kembali mendidih. Kalau misalnya susunya sudah masuk seperti ini harus terus diaduk, nggak boleh ditinggal-tinggal ya teman-teman. Karena kalau nggak terus diaduk, adonan susunya itu bisa pecah dan nanti akan berpengaruh terhadap rasa dan juga tampilan dari pudingnya. Sama seperti kita memasak santan, itu kan nggak boleh ya teman-teman pecah santan. Kalau misalnya pecah santan, rasanya itu nggak akan enak teman-teman. Kalau misalnya udah pakai kental manis, untuk gulanya itu disesuaikan lagi teman-teman. Kalau misalnya mau di skip juga boleh, karena misalnya kalau kental manis kan sudah manis ya teman-teman. Nah ini udah kembali mendidih. Selanjutnya matikan api, lanjut aduk-aduk sampai uap panasnya sedikit berkurang dan juga buih-buih putih yang ada di permukaan ini berkurang ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, adonan susu tadi ini kita tuangkan ke masing-masing wadah. Ini saya bagi 1 liter ya teman-teman. Selanjutnya diaduk-aduk seperti ini sampai larut ya teman-teman. Untuk warnanya ini kalau misalnya teman-teman mau lebih bagus lagi, di sini saya tambahkan 2 tetes pewarna orange untuk yang rasa mangga. Kemudian diaduk-aduk sampai tercampur merata. 2-3 tetes pewarna hijau muda. Kemudian ini baru diaduk-aduk sampai larut. Yang taro saya tambahkan pewarna ungu 3 tetes. Dan untuk yang coklat ini saya biarkan warnanya tetap seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke step berikutnya. Dan untuk cupnya ini saya sudah siapkan cup berukuran 50 ml seperti ini 100 ya teman-teman.
Pertama ini yang mau saya tuang untuk puding mangganya dulu ya teman-teman. Kita ke sebelah sini, jadi ini mau aku urutkan supaya lebih rapi. Ini dituang sampai garis ya teman-teman. Nah seperti ini. Lanjut ke yang coklat. Jadi ini hasilnya teman-teman, itu ada 92 cup. Dan itu juga nggak sama kayak misalnya untuk mangganya itu kayak lebih banyak, kemudian coklatnya lebih sedikit gitu. Ini benar-benar human error ya teman-teman. Harap dimaklumi saja. Dan ini hasilnya, tapi memang benar-benar banyak banget. Pertama siapkan panci, kemudian masukkan 15 gram jelly plain. Kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir, 2 saset kopi instan, saya pakai white coffee yang karamel. Selanjutnya ini diaduk hingga tercampur supaya pada saat diberi cairan bubuk jelinya itu tidak menggumpal. Selanjutnya tambahkan 800 ml air. Kemudian aduk-aduk sebentar. Untuk kopinya ini masih ada yang bergumpal, itu tidak apa-apa ya teman-teman. Masak puding kopi menggunakan api sedang sambil terus diaduk seperti ini sampai mendidih. Untuk kopi yang masih bergumpal ini, nanti kalau airnya sudah mulai hangat, itu akan larut dengan sendirinya ya teman-teman. Kalau puding kopinya sudah mendidih seperti ini, segera matikan api lalu aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang. Selanjutnya tuang puding kopi ke dalam cetakan. Saya menggunakan loyang seperti ini ya teman-teman. Kemudian biarkan hingga betul-betul set. Kalau puding kopinya sudah set seperti ini, selanjutnya ini saya potong-potong. Ini saya potong dadu seperti ini teman-teman. Untuk potongannya sedang aja, nggak terlalu besar tapi juga nggak terlalu kecil. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya ini disisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Siapkan kembali panci, masukkan 1 saset agar-agar plain atau tanpa warna, tanpa rasa. Ini beratnya 7 gram. Kemudian tambahkan 8 sendok makan gula pasir. Untuk gulanya ini boleh ditambah atau dikurangi sesuai selera ya teman-teman. Kemudian tambahkan 700 ml air dan 500 ml susu UHT full cream. Selanjutnya ini diaduk-aduk sebentar, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Masak puding susu menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Oh ya teman-teman, kalau kita bikin puding itu waktu masaknya ini harus betul-betul sampai mendidih ya, supaya pudingnya tidak mudah basi dan tidak mudah berair. Kalau puding susunya sudah mendidih seperti ini, matikan api, lanjut aduk-aduk sampai uap panasnya sedikit berkurang. Ini semakin diaduk teman-teman, tadi ada buih-buih putih yang ada di permukaannya itu langsung berkurang. Karena buih-buih putih itu bikin tampilan pudingnya jadi kurang cantik ya teman-teman. Jadi tinggal diaduk-aduk saja terus sampai uap panasnya betul-betul berkurang. Untuk cupnya saya menggunakan cup puding belimbing, ini ukurannya 75 ml ya teman-teman. Kemudian langsung aja kita masukkan jelly kopi yang sudah dipotong-potong. Ini saya masukkan 1 sendok ya teman-teman. Jadi ini aku tambah-tambahin aja ya teman-teman karena ada sisanya. Jadi kurang lebih 1,5 sendok ini untuk setiap cupnya. Kalau semuanya udah dimasukkan ke dalam cup, selanjutnya tuang puding susunya.
Pastikan puding susunya ini uap panasnya sudah benar-benar berkurang ya teman-teman. Jadi jangan panas-panas banget dituang, karena itu bisa menyebabkan puding kopinya meleleh. Ini dituang sampai puding susunya itu bisa merendam puding kopinya. Dan selanjutnya ini waktu menuangkan langsung aja diaduk-aduk seperti ini ya teman-teman, supaya puding susunya itu bisa mengikat puding kopinya. Dan ini agak dipinggir-pinggirkan juga puding kopinya supaya motifnya itu kelihatan. Nah seperti ini ya teman-teman. Setelah semuanya selesai dituangkan untuk puding susunya, selanjutnya ini dibiarkan hingga set, dan aku menyisakan 350 ml ya teman-teman untuk puding susunya. Kalau puding yang di cup tadi sudah setengah set, selanjutnya untuk sisa pudingnya ini, puding susu, ini akan saya cairkan lagi ya teman-teman, karena ini sudah mulai mengental. Selanjutnya tambahkan 1 saset kopi instan, white coffee, sama ya teman-teman, ini saya pakai yang karamel. Selanjutnya ini saya masak menggunakan api sedang sambil diaduk-aduk seperti ini sampai kopinya larut. Tidak perlu sampai mendidih banget, cukup sampai mencair dan juga sampai kopinya larut. Nah seperti ini sudah cukup ya teman-teman. Selanjutnya matikan api, kemudian aduk-aduk sampai uap panasnya berkurang. Dan ini untuk pudingnya itu udah set ya teman-teman, tapi belum set banget gitu. Tapi ini udah mau aku langsung kasih aja puding kopinya. Ini aku kasih 1 sendok makan. Ini semuanya sudah aku tuangkan ya teman-teman, pas banget. Selanjutnya untuk puding ini akan saya biarkan hingga betul-betul set. Siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel rasa cincau. Ini beratnya 15 gram, kemasan besar ya teman-teman. Kemudian tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Dan 700 ml air. Kemudian aduk-aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Selanjutnya masak puding cincau menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Memasak puding ini harus betul-betul sampai mendidih ya teman-teman, supaya tidak mudah basi dan berair. Kalau puding cincaunya sudah mendidih seperti ini, matikan api lalu aduk-aduk sampai uap panasnya sedikit berkurang. Juga buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang ya teman-teman. Lalu tuang puding cincau ke dalam cetakan atau loyang. Selanjutnya biarkan hingga benar-benar set. Untuk puding cincaunya ini udah betul-betul set ya teman-teman. Selanjutnya ini mau aku potong-potong. Ini aku potong kotak-kotak seperti ini. Untuk potongannya tidak terlalu besar, tapi juga nggak terlalu kecil ya teman-teman, jadi sedang aja. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Selanjutnya ini disisihkan terlebih dahulu. Kemudian lanjut siapkan panci. Masukkan 1 saset agar-agar plain. Kemudian 3 saset kopi instan, saya pakai cappuccino Torabika. Dan 1200 ml air. Kalau mau tekstur pudingnya lebih padat, teman-teman bisa kurangi menjadi 1000 ml ya teman-teman. Selanjutnya aduk-aduk sebentar, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Ini akan saya masak menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Untuk kopinya ini memang masih menggumpal ya teman-teman, tapi nanti kalau misalnya airnya sudah panas, nanti perlahan-lahan juga kopinya akan larut dengan sendirinya.
Setelah mendidih seperti ini, matikan api. Lalu selanjutnya masukkan kental manis. Ini saya pakai kental manis Frisian Flake. Beratnya 370 gram. Ini sudah saya keluarkan ya teman-teman. Sudah saya taruh dalam gelas supaya lebih mudah. Ini saya masukkan semuanya. Kalau misalnya mau dikurangi juga boleh. Ini yang dalam gelas saya aduk menggunakan air panasnya supaya tidak ada yang bersisa, sayang ya teman-teman. Ini diaduk-aduk sampai kental manisnya larut. Kalau mau dimasak lagi juga boleh ya teman-teman. Pakai api kecil saja, tidak perlu mendidihnya itu sampai meludak-meludak, cukup sampai kelihatan mendidih gitu, langsung kita matikan karena tadi memang airnya itu sudah mendidih. Nah, seperti ini sudah cukup ya teman-teman. Selanjutnya ini akan saya aduk-aduk dan kemudian akan saya biarkan sambil sesekali diaduk sampai uap panasnya itu betul-betul berkurang. Jadi ini nggak panas-panas dituang ke dalam cup ya teman-teman. Harus kita tunggu sampai uap panasnya betul-betul berkurang. Untuk mengemasnya saya menggunakan cup blimbing seperti ini 100 ml ya teman-teman. Kalau uap panas puding kopinya sudah berkurang, selanjutnya ini akan saya tuangkan ke dalam cup. Setelah semuanya dituang seperti ini, jadi ini aku isikan 3/4 seperti ini ya teman-teman. Tambahkan puding cincaunya, ini 1 sendok makan masing-masing ke dalam cupnya sambil diaduk seperti ini teman-teman. Supaya puding kopinya bisa mengikat puding cincaunya. Nah, seperti ini. Dan semuanya itu 40 cup ya teman-teman. Semuanya sudah aku masukkan ke dalam cup. Selanjutnya ini akan dibiarkan hingga set. Sambil menunggu pudingnya set, lanjut siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset kental manis. Kita akan buat fla coklatnya ya teman-teman. Kemudian tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk. Ini diayak ya teman-teman supaya tidak bergerindil. Nah, seperti ini. 1 sendok makan tepung maizena juga diayak. Karena kalau nggak diayak ini tepung maizena dan coklat bubuk ini bergumpal-gumpal gitu teman-teman. Dan 2 sendok makan gula pasir. Tambahkan 300 ml air. Kalau mau lebih enak pakai susu UHT full cream ya teman-teman. Ini diaduk-aduk terlebih dahulu hingga larut. Dan setelah larut seperti ini, selanjutnya tambahkan 50 gram coklat batang supaya nanti rasanya itu lebih nyoklat ya teman-teman. Kemudian nyalakan api, gunakan api sedang cenderung kecil saja. Masak fla coklatnya sampai mendidih dan mengental. Kalau flanya sudah mendidih, kelihatan meletup-meletup seperti ini juga sudah mengental. Matikan api, lanjut aduk-aduk sampai uap panasnya sedikit berkurang. Kemudian kalau mau teksturnya lebih halus, ini disaring lagi ya teman-teman. Nah, ini saya saring seperti ini supaya teksturnya lebih halus lagi. Kalau puding kopinya itu sudah set, selanjutnya ini akan langsung saya tuangkan untuk fla coklatnya. Ini saya tuangkan 1 sendok ya teman-teman. 1 sendok seperti ini. Supaya lebih rapi, ini bisa diratakan seperti ini. Ini flanya masih hangat.
Dan ini semua pudingnya udah aku kasih fly ya teman-teman. Ada 1 cup tadi yang nggak kebagian flatnya, karena di awal-awal tuh aku ada yang flatnya itu memang kayak kebanyakan gitu, 1 sendok sampai full banget gitu teman-teman. Ini pudingnya itu udah benar-benar set banget ya teman-teman. Kemudian flatnya juga itu udah dingin, udah bisa dikasih tutup. Tapi ini mau aku cobain terlebih dahulu. Dan puding ini tadi sebelum aku videoin lagi itu udah habis banyak banget sama penduduk di rumah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Tuh teman-teman. Tuh lumer. Bismillah. Mantep banget. Ini enak banget teman-teman. Dan semua orang yang udah nyobain puding ini bilangnya enak. Flat coklatnya itu mantep banget, pas banget dipadukan dengan puding kopi cincaunya. Selamat mencoba teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.